Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan dan bertujuan untuk menyembuhkan pasien. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi antar profesional yang berfokus pada tujuan untuk kesembuhan pasien, di mana para profesional melakukan komunikasi terapeutik untuk membantu pasien dengan menggunakan pendekatan personal berdasarkan perasaan dan emosi. Perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi terapeutik tidak hanya akan mudah membina hubungan saling percaya dengan klien, tetapi juga dapat mencegah masalah legal etik dan meningkatkan citra profesi dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Tujuan dari komunikasi ini adalah mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan membuat rencana untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan tersebut. Komunikasi terapeutik sangat penting untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya dalam asuhan keperawatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik. Ada apa aja sih prinsip dasar komunikasi terapeutik itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, hubungan perawat dan pasien adalah terapeutik yang saling menguntungkan. Yang kedua, perawat harus menghargai keunikan pasien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku pasien. Yang ketiga, semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri, baik pemberi maupun penerima pesan. Dalam hal ini, perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri pasien. Yang keempat, komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, perawat harus mampu bersikap menerima, percaya dan saling menghargai. Perawat harus bisa memahami dan menghayati nilai yang dianut pasien. Yang keenam, perawat menyadari pentingnya kebutuhan pasien. Yang ketujuh, perawat bisa menciptakan suasana agar pasien berkembang tanpa rasa takut. Yang kedelapan, perawat bisa memotivasi pasien untuk mengubah dirinya. Yang kesembilan, perawat menguasai perasaannya sendiri. Yang kesepuluh, perawat bisa menentukan batas waktu yang sesuai. Yang ke-11, perawat memahami arti dan makna empati. Yang ke-12, perawat harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. Yang ke-13, perawat harus bisa berperan sebagai role model. Yang ke-14, perawat mampu mengekspresikan diri. Yang ke-15, perawat memiliki jiwa altruisme untuk mendapat kepuasan dengan menolong orang lain. Proses komunikasi terbagi menjadi dua macam, yaitu primer dan sekunder menurut Karope Boka. Yang pertama, proses komunikasi primer, yaitu proses penyampaian ide, gagasan, pemikiran, ataupun perasaan seseorang dengan menggunakan lambang sebagai media. Disebut proses komunikasi primer. Lambang sebagai media primer dalam proses ini yaitu bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lainnya yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran maupun perasaan komunikator kepada komunikan. Lalu yang kedua, proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi ini merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan menggunakan alat dan sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang, yaitu media pertama. Media kedua tersebut ialah surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, faksimili, dan media informasi lainnya. Menurut Roger dalam Stuart GW 1968, ada beberapa karakteristik seorang helper atau perawat yang dapat memfasilitasi tumbuhnya hubungan yang terapeutik, yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran sangat penting karena tanpa adanya kejujuran mustahil bisa terbina hubungan saling percaya. Adapun dalam keperawatan sangat penting pula untuk menjaga kejujuran saat berkomunikasi dengan klien, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka klien akan menarik diri, merasa dibohongi, membenci perawat, atau bisa juga berpura-pura patuh terhadap perawat. Yang kedua, tidak membingungkan dan cukup ekspresif. Dalam berkomunikasi dengan klien, perawat sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh klien dan tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit.
Yang ketiga, bersikap positif. Bersikap positif terhadap apa saja yang dikatakan dan disampaikan lewat komunikasi nonverbal sangat baik dalam membina hubungan saling percaya maupun dalam membuat rencana tindakan bersama klien. Bersikap positif ditunjukkan dengan bersikap hangat, penuh perhatian, dan penghargaan terhadap klien. Yang keempat, empati bukan simpati. Sikap empati sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan, karena dengan sikap ini perawat akan mampu merasakan dan memikirkan permasalahan klien seperti yang dirasakan dan dipikirkan oleh klien. Yang kelima, mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus berorientasi pada klien. Oleh karena itu, perawat harus mampu untuk melihat permasalahan yang sedang dihadapi klien dari sudut pandang klien. Untuk mampu melakukan hal ini, perawat harus memahami dan memiliki kemampuan mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian berarti mengabsorpsi isi dari komunikasi, kata-kata, dan perasaan tanpa melakukan seleksi. Mendengar, perawat tidak sekedar mendengarkan dan menyampaikan respon yang diinginkan oleh pembicara atau klien, tetapi berfokus pada kebutuhan pembicara. Mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan sikap caring sehingga memotivasi klien untuk berbicara atau menyampaikan perasaannya. Yang keenam, menerima klien apa adanya. Seorang helper yang aktif memiliki kemampuan untuk menerima klien apa adanya. Jika seseorang merasa diterima, maka dia akan merasa aman dalam menjalin hubungan intrapersonal. Nilai yang diyakini atau ditetapkan oleh perawat terhadap dirinya sendiri tidak dapat ditetapkan pada klien. Apabila hal ini terjadi, maka perawat tidak menunjukkan sikap menerima klien apa adanya. Yang ketujuh, sensitif terhadap perasaan klien. Seorang perawat harus mengenali perasaan klien untuk mampu dapat menciptakan hubungan terapeutik yang baik dan efektif dengan klien. Dengan bersikap sensitif terhadap perasaan klien, perawat dapat terhindar dari berkata atau melakukan hal-hal yang menyinggung privasi ataupun perasaan klien. Yang kedelapan, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien ataupun diri perawat sendiri. Perawat harus mampu memandang dan menghargai klien sebagai individu yang ada pada saat ini, bukan atas masa lalunya, demikian pula terhadap dirinya sendiri. Tujuan komunikasi terapeutik. Secara umum, tujuan komunikasi Anjas Warni 2016 yang relevan dapat dilakukan perawat sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan ide, informasi, dan berita. Komunikasi yang dilakukan perawat kepada klien untuk menjelaskan kondisi klien setelah pengkajian, menyampaikan diagnosis keperawatan yang ditegakkan, rencana tindakan yang akan dilakukan, prosedur tindakan yang akan dilakukan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang dilakukan perawat kepada klien saat memberikan motivasi untuk mempertahankan kesehatan serta tetap melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan dan olahraga teratur. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Komunikasi perawat pada saat akan mengubah keyakinan dan perilaku klien yang mendukung kesehatan dari keyakinan dan perilaku yang tidak baik bagi kesehatannya. Yang keempat, memberikan pendidikan. Komunikasi yang dilakukan perawat saat memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien tentang pencegahan penularan penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sakit, demam berdarah, dan lain-lain. Dan yang kelima, memahami ide orang lain. Komunikasi antara komunikator dan komunikan untuk saling memahami ide masing-masing dan berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima.